Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Andes Bambang Rudianto MPD selaku Master Trainer pada penelitian tindakan madrasah pada pelatihan jarak jauh calon kepala madrasah Angkatan 1 tahun 2021 yang diselenggarakan oleh Balai Diklat Keagamaan Denpasar yang meliputi Bali, NTB, dan NTT. Yang saya hormati dan yang saya banggakan pula, sahabat-sahabat calon kepala madrasah Angkatan 1 tahun 2021. Bapak Ibu yang berbahagia, izinkan kami kelompok 6, saya Emma Salmadiba MPD, Bapak Indro Saptono SE, Bapak Eka Wahyudi SPDI, Bapak Supriyadi SPD, Bapak Yoyon Cahyono SPD, dan Bapak Hadi Kamis SA akan mempresentasikan resume proposal PTS dengan judul Peningkatan Kompetensi Guru MAN 2 Alor dalam menyusun RPP daring dengan pendekatan TIPEK guna mewujudkan pembelajaran yang efektif dan efisien di masa pandemi. Bapak Ibu yang berbahagia, sebelum kami memaparkan presentasi ini, mari kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang berbahagia, untuk pemaparan yang pertama akan disampaikan oleh Bapak Indro Saptono SE dan Bapak Eka Wahyudi SPDI. Kepadanya dipersilahkan. Latar belakang masalah, kondisi ideal peran kepala madrasah. Salah satu peranan strategis kepala madrasah adalah sebagai edukator, yaitu kepala mampu mengedukasi tenaga pendidik menjadi tenaga profesional di bidangnya masing-masing. Peran ini harus diwujudkan dalam langkah nyata antara lain dengan memperkuat kurikulum, memperkuat manajemen kapasitas madrasah, memperkuat SDM, melaksanakan perbaikan secara berkesinambungan, dan melaksanakan manajemen berdasarkan data dan fakta. Kondisi ideal peran kepala madrasah adalah kepala madrasah harus dapat mengidentifikasi berbagai kelemahan guru dan mampu memberikan solusi terhadap kelemahan tersebut. Kepala madrasah harus mampu meneladani, membimbing, dan mengarahkan guru dalam meningkatkan kualitas diri melalui kegiatan supervisi manajerial dan supervisi akademik, serta melakukan penilaian kinerja guru dalam mengelola proses pembelajaran. Kondisi nyata, uraian di atas merupakan visi yang harus diwujudkan dalam penyelenggaraan pendidikan nasional. Sebagai kepala madrasah di daerah 3T, sulit rasanya untuk mengembangkan madrasah sesuai dengan visi tersebut. Kelengkapan infrastruktur dan suprastruktur jaringan listrik hanya menyala di malam hari, internet yang tidak stabil, transportasi yang cukup sulit ke kota kabupaten, ditambah dengan kondisi pandemik yang sudah berjalan 2 tahun ini, menjadikan tantangan dan hambatan terbesar bagi penulis dalam upaya mengembangkan sumber daya madrasah. Uraian di atas khususnya pada masa pandemi ini, kebijakan belajar di rumah saja menjadi persoalan bagi kami, karena guru dituntut untuk melakukan sesuatu yang belum pernah terpikirkan olehnya di saat guru masih memikirkan sulitnya membuat RPP yang berdasarkan Permendikbud nomor 22 tahun 2016. Muncul pula RPP inspiratif, namun penulis berpandangan bahwa kebijakan itu merupakan strategi pemerintah untuk mengatasi dampak negatif penyebaran COVID-19 pada bidang pendidikan, sehingga sudah menjadi kewajiban madrasah untuk menyambut kebijakan itu dengan ikhlas. Kita lanjutkan tentang identifikasi masalah. Perkembangan iptek memberikan perubahan besar bagi dunia pendidikan. Pembelajaran konvensional yang biasanya menjadikan guru sebagai satu-satunya sumber belajar tidak lagi dapat diterima oleh dunia pendidikan.
Kebijakan belajar di rumah tersebut menuntut guru harus mampu merancang RPP daring sesuai dengan kondisi belajar siswa, karena RPP adalah GPS-nya guru untuk mengarahkan siswa kepada pembelajaran yang berkualitas. Kondisi ini terjadi karena ketidaksiapan guru dalam merancang rencana pembelajaran di masa pandemi. RPP yang disiapkan guru tidak bisa menjadi pedoman baginya dalam membelajarkan siswa secara daring. Dari gambaran di atas, penulis berasumsi bahwa upaya peningkatan kompetensi guru dalam mendesain RPP daring merupakan sebuah prioritas. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, saya akan melanjutkan materi yang telah dibacakan oleh Pak Indro pada bagian identifikasi masalah. Bermula dari pemikiran dan kondisi real di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan sebuah penelitian tindakan sekolah dengan judul Peningkatan Kompetensi Guru Mandu Alor dalam Menyusun RPP Daring dengan Pendekatan TIPEK guna mewujudkan pembelajaran yang efektif dan efisien di masa pandemi ini. Selanjutnya adalah mengenai rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah di atas, maka penulis merumuskan dua masalah pokok sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana prosedur dan langkah-langkah penyusunan RPP daring. Yang kedua, apakah penerapan RPP daring dengan pendekatan TIPEK pada pembelajaran online dapat berjalan secara efektif dan efisien. Kemudian tujuan masalah. Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hal-hal berikut. Yang pertama, prosedur dan langkah-langkah penyusunan RPP daring. Kedua, penerapan RPP daring dengan pendekatan TIPEK dalam pembelajaran online dapat berjalan efektif dan efisien. Kemudian manfaat masalah. Adapun manfaat umum dari penelitian ini adalah untuk mengubah paradigma lama pembelajaran yang lebih menitik beratkan pada guru sebagai sumber belajar ke arah pembelajaran yang lebih menitik beratkan kepada siswa pembelajar agar pembelajaran menjadi lebih aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Lanjutkan bab 2 kerangka teori. Kita mulai dari kompetensi guru. Dalam mewujudkan cita-cita pendidikan nasional, terdapat 3 komponen utama yang harus mendapatkan perhatian khusus oleh pemerintah, yaitu guru, kepala sekolah atau madrasah, dan pengawas. Guru sebagai pelaksana teknis bertanggung jawab penuh dalam mendesain suasana pembelajaran yang nyaman dan menyenangkan untuk melahirkan peserta didik yang berkualitas, dan kepala madrasah sebagai manajer pada satuan pendidikan berperan penting dalam menata sistem kelembagaan dalam memperdayakan para pendidik untuk menjadi pendidik profesional dalam mewujudkan visi, misi, dan tujuan madrasah. Secara komprehensif, guru profesional harus memiliki 4 kompetensi utama, yaitu 1. Kompetensi pedagogik, 2. Kompetensi kepribadian, 3. Kompetensi sosial, 4. Kompetensi profesional.
PP nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Selanjutnya mengenai RPP, Permendikbud nomor 103 tahun 2014. RPP adalah rencana pembelajaran yang dikembangkan secara rinci mengacu pada silabus, buku teks pelajaran, dan buku panduan guru. Komponen RPP terdiri dari 1. Identitas sekolah, mata pelajaran, dan kelas atau semester. 2. Alokasi waktu, KI, KD, indikator pencapaian kompetensi. 3. Materi pembelajaran. 4. Kegiatan pembelajaran meliputi kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Yang kelima, penilaian. Yang keenam, media, alat, bahan, dan sumber belajar. Kemudian menurut Permendikbud nomor 22 tahun 2016, komponen RPP terdiri dari yang pertama identitas sekolah, identitas mata pelajaran, kelas atau semester. Kemudian yang kedua, materi pokok, alokasi waktu. Yang ketiga, tujuan pembelajaran, KD IPK, materi pembelajaran. Yang keempat, metode, media, dan sumber belajar. Yang kelima, langkah-langkah pembelajaran meliputi kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Dan yang keenam adalah penilaian hasil pembelajaran. Kemudian menurut Surat Edaran nomor 14 tahun 2019, Surat Edaran tersebut menyebutkan bahwa dari 13 komponen RPP yang telah diatur dalam Permendikbud nomor 22 tahun 2016, yang menjadi komponen inti adalah pertama, tujuan pembelajaran. Yang kedua, langkah-langkah atau kegiatan pembelajaran. Dan yang ketiga, penilaian pembelajaran atau assessment yang wajib dilaksanakan oleh guru, sedangkan komponen lainnya bersifat pelengkap. Bapak Ibu yang saya hormati, saya akan melanjutkan materi tentang RPP daring. RPP daring belum memiliki payung hukum yang jelas. Sebagian praktisi pendidikan mengistilahkan RPP daring ini dengan sebutan RPP inspiratif. Karena RPP inspiratif lahir dari inspirasi masing-masing pendidik untuk memperbaiki kondisi pembelajaran di masa pandemik agar menjadi lebih baik. Penyusunan RPP daring tersebut tentunya tetap mengacu pada Permendikbud nomor 22 tahun 2006 ataupun dengan Surat Edaran Mendikbud nomor 14 tahun 2019. Pendekatan pembelajaran pada RPP daring. RPP daring dapat dirancang dengan menggunakan berbagai model dan pendekatan pembelajaran, sebagaimana yang kita merancang RPP pada umumnya. Namun, salah satu pendekatan pembelajaran yang sangat cocok untuk digunakan dalam merancang RPP daring adalah pendekatan pembelajaran perpaduan antara pendekatan model pembelajaran saintifik dengan pendekatan TIPEC. Pendekatan TIPEC ini merupakan solusi oleh Misra dan Kohler-Salman dalam mengatasi berbagai problem pembelajaran jarak jauh. Pendekatan TIPEC menuntut kemampuan guru dalam merancang kegiatan pembelajaran dengan menerapkan prinsip perpaduan pengetahuan materi ajar, pedagogik, serta teknologi informatika. Selanjutnya, kerangka berpikir. Kerangka berpikir yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pertama, kondisi awal. Pelaksanaan pembelajaran daring di masa pandemi tidak berjalan baik karena guru tidak memahami prosedur penyusunan RPP daring berdasarkan Surat Edaran Mendikbud nomor 14 tahun 2019 maupun Permendikbud nomor 22 tahun 2016. Guru kurang mampu mengelola media pembelajaran yang digunakan dalam pembelajaran daring. Yang ketiga, guru sulit untuk melakukan penilaian terhadap kegiatan-kegiatan pembelajaran. Tindakan yang dilakukan yaitu pertama, melatih guru agar mampu merencanakan RPP daring sesuai peraturan dimaksud.
yang dengan memadukan antara pendekatan saintifik dengan pendekatan TIPEK. Yang kedua, mengarahkan guru untuk memadukan kompetensi pedagogi, penguasaan materi ajar, dan mengintegrasikannya ke dalam media pembelajaran berbasis TIK. Yang ketiga, melatih guru agar mampu membuat teknik penilaian yang baik. Selanjutnya, kondisi akhir yang diharapkan dari penelitian ini adalah dengan pelatihan peningkatan kompetensi guru dalam menyusun RPP daring sesuai peraturan-peraturan tersebut, yang dipadukan dengan pendekatan TIPEK, pembelajaran daring akan menjadi lebih efektif dan efisien yang berdampak pada peningkatan hasil belajar siswa. Yang terakhir pada bab 2 ini adalah hipotesis. Berdasarkan teori dan kerangka berpikir di atas, maka penulis dapat mengambil sebuah hipotesis atau dugaan sementara, jawaban sementara bahwa apabila guru mampu menyusun RPP daring ini dengan baik, yang berpedoman pada aturan-aturan tersebut, yang dipadukan dengan pendekatan saintifik dan TIPEK, maka pembelajaran daring akan berjalan efektif dan efisien, yang berdampak pada pencapaian hasil belajar siswa yang baik. Baik Bapak Ibu, demikian materi pada bab 2. Bapak Ibu yang saya hormati, selanjutnya prosedur penelitian. Dalam penelitian ini terdapat 4 tahap yang akan dilalui oleh peneliti, yaitu pertama, rancangan. Pada bagian ini peneliti melakukan hal-hal yang meliputi wawancara, menyebarkan instrumen pengamatan, melakukan diskusi dalam suasana yang menyenangkan, dan memberikan bimbingan dalam menyusun RPP daring. Yang kedua adalah pelaksanaan. Pada tahap ini, peneliti akan melakukan pemeriksaan terhadap seluruh komponen administrasi pembelajaran yang akan dilanjutkan dengan kegiatan bimbingan kepada guru dalam penyusunan administrasi pembelajaran tersebut. Yang ketiga, tahapan yang ketiga adalah observasi, yaitu peneliti melakukan pengamatan terhadap perencanaan pembelajaran untuk memotret seberapa jauh kemampuan guru dalam menyusun RPP daring. Dan yang keempat, yaitu refleksi, yaitu pada tahapan ini peneliti akan mengkaji, melihat, dan mempertimbangkan hasil atau dampak dari tindakan yang telah dilakukan. Berdasarkan hasil refleksi, peneliti bersama guru melaksanakan revisi atau perbaikan terhadap proses-proses kegiatan proses pembelajaran. Teknik analisa data. Setelah pengumpulan data, peneliti akan melakukan pengolahan dan analisa data menggunakan metode deskriptif presentasi, yaitu membandingkan presentasi jumlah guru yang membuat RPP dan menganalisis kesesuaiannya dengan aturan-aturan yang berlaku dengan menggunakan pendekatan pembelajaran saintifik yang dipadukan dengan pendekatan pembelajaran TIPEK. Teknik analisa data dapat dilakukan dalam 2 bentuk. Yang pertama, analisis data kualitatif, yaitu data ini terdiri dari hasil observasi terhadap seluruh aktivitas guru yang berkaitan dengan isi RPP. Seluruh data akan dianalisis secara kualitatif untuk menemukan sebuah kesimpulan. Dan yang kedua adalah teknik analisis data kuantitatif. Data kuantitatif dalam penelitian ini berupa jumlah guru yang menyusun RPP daring dengan menggunakan pendekatan saintifik dan TIPEK. Dan kuantitatif tersebut akan dianalisis secara deskriptif dengan menentukan jumlah guru dalam pembuatan RPP daring. Skor maksimum setiap guru adalah 100. Kemudian indikator keberhasilan. Penelitian tindakan sekolah ini dianggap berhasil apabila memenuhi 2 kriteria di bawah ini, memenuhi 3 kriteria di bawah ini. Yang pertama, terdapat 75 guru dalam membuat RPP daring yang dapat membuat RPP daring sesuai yang ditentukan oleh peneliti. Yang kedua, terdapat 75 guru dapat menyiapkan RPP daring yang sesuai dengan komponen dan kaidah penyusunannya yang benar. Dan yang ketiga, terdapat 75 guru dapat memahami proses dan kaidah penyusunan RPP daring sesuai regulasi yang berlaku. Tentunya dengan menggunakan pendekatan saintifik dan pendekatan TIPEK. Yang berikut terakhir adalah prosedur penelitian, yaitu jadwal penelitian. Praobservasi dilakukan pada minggu pertama dan kedua bulan Juli. Menyusun proposal meliputi menyusun proposal dan membuat perencanaan.
siklus 1 dilaksanakan pada minggu ketiga sampai minggu ketiga bulan Juli sampai minggu ke-2 bulan Agustus. Kemudian siklus 2 dilaksanakan pada minggu ketiga bulan Agustus sampai minggu ke-2 bulan September. Seminar hasil dilaksanakan pada minggu ketiga bulan September. Perbaikan hasil pun dilaksanakan pada minggu ketiga bulan September. Pengesahan hasil serta pelaporan dilaksanakan pada minggu ke-4 bulan September. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, demikian presentasi kami tentang penyusunan RPP daring dalam mewujudkan pembelajaran yang efektif dan efisien dengan menggunakan pendekatan saintifik dan pendekatan TIPEK. Semoga bermanfaat. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Hadi Kamis. Bapak Ibu yang berbahagia, demikian tadi pemaparan resume proposal PTS kami. Semoga dengan pemaparan ini dapat memberikan manfaat bagi para guru dan bagi para siswa, serta dapat mewujudkan pembelajaran yang efektif dan efisien di masa pandemi. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.